kita record dulu. 3, 2, 1. Oke, sudah terrecord. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bersama. Sebentar, ada yang bancang. Nah, pada pertemuan ini, sebentar, kabelnya bancang. Oh, sorry. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang tipe dataset. Nah, tipe dataset secara umum sih ini merupakan tipe data yang lebih yang lebih mudah daripada tipe data lainnya, tapi tidak mudah-mudah banget, tapi lebih mudah dipahami dan lebih mudah digunakan. Nah, kalau tipe dataset ini kita kasih sedikit sneak peek lah istilahnya ya. Tipe dataset ini lebih dia nggak mengenal indeks. Jadi nanti misalnya ketika kita coba tipe datanya, apa yang dikeluarkan di komputer saya ataupun di komputer teman-teman mungkin akan berbeda. Karena mungkin perbedaan alamat memori, paling sering sih perbedaan alamat memori. Mungkin alamat memorinya sama, tapi value-nya beda. Nah, itu yang nanti akan sering muncul di tipe dataset. Nah, seperti kelas yang tadi pagi pun seperti itu. Kelas tadi pagi saya juga ngajar praktikum dengan Pak Dani. Untuk yang tipe dataset sendiri hampir di berbagai komputer, di komputer saya, di komputer Pak Dani, itu kita bisa dapat hasil yang berbeda. Nanti jangan kaget istilahnya gitu ya, karena kita kasih disclaimer dulu, nanti takutnya kok ini outputnya berbeda. Secara umum asal teman-teman bisa berjalannya sesuai dengan step by step-nya harusnya lancar sih. Nggak ada problem. Yang penting logiknya aman, bisa logiknya paham, teman-teman bisa implementasi overall untuk tipe dataset semuanya aman. Oke, kita masuk dulu ke bagian awal. Yang ingin kita lakukan hari ini adalah kita akan mencoba melakukan operasi dasar pada tipe dataset. Operasinya itu apa aja? Definisi, kita akan mendefinisikan set, mengakses setnya sendiri. Nanti kita juga akan mengubah, menghapus. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan searching. Nah, kalau kemarin kita sudah sorting di kelas praktikum, kali ini kita juga akan tadi juga di kelas teori minggu lalu kalian udah sorting, minggu ini kita ada di searching, sekarang kita juga akan mencari menggunakan dataset. Nah, itu seperti apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Lalu yang kedua, nanti di sini kita akan kalau di dataset sendiri ada berbagai macam operasi yang melibatkan lebih dari satu atau dua dataset. Biasanya sih dua. Misalnya seperti union, nanti ada yang namanya difference, lalu ada intersection, perpotongan, dan ada symmetric difference. Seperti apa nanti kita lihat. Ini sekaligus mengingat-ingat materi tentang, kalau teman-teman pernah dapat matematika tentang himpunan, diagram Venn, nah ini kita akan bahas di sini. Ini yang kedua ini kita akan istilahnya kita akan fokus di bagian yang kedua ini. Nanti kita akan fokus di himpunan. Ada tulisannya angel juga ya. Yang kedua ini nanti kita akan fokus di himpunan. Ini cara nambahinnya. Ini. Oh, nggak bisa. Nanti yang di sini kita akan nambah di himpunan. Nah, nanti kita lihat itu gimananya. Oke, mungkin seperti biasa. Nah, seperti kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, di sini kita akan masuk mengenai yaitu pengenalan dan definisi dari set. Nah, set kalau dibilang itu sendiri merupakan tipe data pada komputer, kayak minggu lalu kita belajar list, kita belajar tuple, kita belajar dictionary, ini tipe datanya sama. Nah, kalau di sini sebenarnya sama kan, tapi kalau di sini set dikatakan digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang semuanya unik. Nah, itu. Nah, set sendiri itu bisa digunakan untuk menyimpan semua data yang tipenya unik. Nah, umumnya kalau set sendiri itu biasa dikenal dengan istilah himpunan. Nah, kalau teman-teman ingat himpunan di dalam matematika, nanti kita juga akan main ke sana. Dia akan juga
operasi ke sana, maka dia akan kita lihat bagaimana nanti penggunaannya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ada beberapa sifat dari set pada Python. Yang pertama, yaitu isi dari set disebut juga sebagai anggota atau member. Nah, ada set, nanti ada membernya. Membernya seperti apa, nanti kita lihat. Nah, lalu yang kedua, anggota dari set harus bersifat immutable. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Beberapa anggota dari set harus bersifat immutable. Beberapa tipe data immutable pada Python, misalnya integer, float, string, tuple, dan lain-lain. Dengan demikian, kalau teman-teman perhatikan, list dan dictionary yang sifatnya sementara ini dikatakan mutable, tidak dapat dimasukkan ke dalam set. Jadi kalau teman-teman ingin membuat member dari set sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan tipe data yang berupa integer, float, string, bahkan tuple. Nah, kalau anggotanya set itu immutable, ini perlu diperhatikan anggota set immutable. Sementara set itu adalah mutable. Set sendiri bersifat mutable. Artinya, Anda dapat menambahkan atau mengurangi isi dari sebuah set. Karena itu set tidak dapat dimasukkan ke dalam set. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, saya lagi agak flu. Nah, anggotanya set itu harus immutable. Tapi set sendiri itu adalah mutable. Jadi intinya kita tidak bisa membuat set di dalam set. Kalau kita punya set tapi membernya dari string, dari tuple, itu oke. Tapi kalau set membernya dari list, dari dictionary, dari set itu sendiri, tidak bisa. Kan dalam list atau dictionary kan ada yang bisa member list dictionary tuple, kalau nggak salah ada yang bisa membernya list di dalam list dictionary dalam dictionary, tuple di dalam tuple. Nah, ini cuma yang di set sendiri itu tidak bisa. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman bermain dengan tipe data set. Oke, minum dulu coba. Oke, lalu selanjutnya untuk mendefinisikan set ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan notasi seperti ini, kurung kurawal, atau dengan menggunakan fungsi set. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin bikin set seperti ini, bilangan ganjil, bilangan genap, maka dia akan menjadikan bilangan ganjil ini, bilangan genap ini sebagai set. Nah, contohnya, misalnya, ini saya hapus dulu deh. Nah, misalnya di sini kita punya bilangan genap. Nah, mungkin bilangan genapnya kita isi seperti yang contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, mungkin kalau kita mau ngecek tipe data, kita gunakan apa? Ada yang masih ingat? Type, ini ya, kalau nggak salah ya. Ini kita clear dulu. Clear, jalankan. Oh, sorry. Ingatnya masih di konsol. Nah, maka tipe data seperti ini itu juga dianggap sebagai tipe data bilangan set. Nah, ini teman-teman perhatikan ini kelas setnya. Nah, sementara ini contoh yang pertama, misalnya kita ini terminal saya kekecilan apa kurang besar ya? Coba tak besar dulu deh, caranya gila. Nah, gini. Nah, biar lebih besar. Nah, ini cara yang pertama. Lalu misalnya kita punya dengan cara yang lain, misalnya di sini ini modelnya yang lain. Nah, atau kita dengan menggunakan fungsi set. Misalnya di sini kita gunakan fungsi set. Misalnya di sini contohnya kita punya variabel baru pernah ke bulan. Ini nama variabelnya yang mengarang sedang asik-asiknya kayaknya. Makanya dia kasih, terus misalnya kita gunakan Neil Armstrong. Nah, lalu yang perlu diperhatikan, kalau misalnya teman-teman menggunakan ini,
Tipe dataset seperti ini adalah penulisannya. Kalau kalian menggunakan dalam kurung, maka teman-teman tinggal langsung seperti ini. Nanti tinggal datanya mau diisi, membernya mau diisi string atau mau diisi apapun, teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini coba kita taruh di bawah sini. Print pernah ke bulan. Pernah ke bulan. Nah, ketika kita jalankan, wait. Sorry. Kita lihat ya ada errornya. Wait, why not? Kenapa dia nggak mau? Oh, apakah kurang spasi? Ini kan sama-sama pernah ke bulan kan, harusnya nggak masalah sih. Harusnya kalau kita menggunakan fungsi set, harusnya seperti ini jalan. Ini loh ya, coba kita lihat set, sama dengan set kan langsung namanya kan, harusnya dia nggak ada masalah. Apakah ada trouble? Nah, kita save. Oke. Coba ini type-nya tak buang dulu. Jika kita print pernah ke bulan, berarti harusnya masuk kan. Nah. Unexpected setnya nggak mau. Ini saya tes dulu apakah saya gara-gara membuat harusnya seperti ini sih. Coba kalau kita buat ini deh. Kita buat, sorry, ITM-nya muncul kurir. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita tambahkan, coba di terminal ya, Python. Nah, dia mau nggak? Masukkan argumen go to. Jadi dianggap tidak mau dapat argumen. Dianggap satu argumen. Harusnya kita bisa gunakan ini sebagai fungsi set. Apakah harus satu? Nah, coba. Oh. Nah. Apa harus satu-satu ya? Nah, dia kalau kita menggunakan tipe dataset, maka kita akan dapat tipe data yang set yang sama. Cuma nanti ini saya belum ketemu errornya, tapi kenapa dia nggak mau satu-satu? Apakah harus satu-satu atau gimana? Tapi harusnya nggak masalah sih harusnya. Kalau misalnya kita ini datanya dianggap tidak harus, kita harus bikin set satu-satu. Sementara untuk data yang data itu nggak ada masalah. Harusnya sih ini nggak ada masalah juga harusnya ya. Tapi nanti kita coba cari problemnya bareng-bareng. Kita cek manualnya. Nah, misalnya seperti ini, misalnya exit. Oke, saya clear dulu, biar enak. Nah, ketika dijalankan, ya dia kan termasuk tipe dataset juga. Nah, ini yang kita kalau kita ingin bikin set, kita bisa punya dua tipe ya, dua cara ya. Yang pertama kita bisa gunakan yang seperti ini. Lalu yang kedua kita bisa gunakan yang seperti ini. Nah, nanti yang kedua kok cuma satu aja set yang bisa digunakan. Oke, itu nggak masalah. Nanti kita bisa tambahkan set-set tersebut. Dan nanti bisa tambahkan kira-kira set mana yang kita mau menambah anggotanya seperti apa. Nanti kita lihat di ada step by step-nya gitu aja. Nah, ini cara untuk menggunakan set, cara untuk membuat set.
Nah, yang seperti ini. Misalnya dengan menggunakan fungsi set, teman-teman tinggal seperti ini kayak tadi. Untuk menggunakan mendefinisikan set kosong, Anda tidak dapat menggunakan notasi seperti ini, tetapi harus menggunakan fungsi set yang seperti ini. Nah, kenapa kalau kita tidak bisa menggunakan notasi seperti ini? Karena kalau kita menggunakan notasi seperti ini akan dianggap sebagai dictionary. Karena teman-teman ingat dictionary, kita lihat ini sebagai dictionary kosong. Nah, ini yang akan digunakan. Sementara kalau kita ingin membuat set itu sebagai set yang bernilai kosong, kita misalnya di suatu program kita initiate setnya, maka kita bisa gunakan seperti ini. Ini nama variabelnya, setnya kita kasih kosong. Nah, misalnya di sini kita punya nama variabelnya jalan, misalnya Mars sama dengan set kosong. Nah, ketika kita lihat ini, maka ketika kita lihat dia akan termasuk dalam tipe data set. Kita cek, kita ganti Mars. Nah, kita hasilnya sebagai set. Sementara kalau kita menggunakan misalnya gini, Jupiter. Nah, seperti ini kita nggak bisa definisikan dia sebagai kosong karena dia akan terdetek sebagai dictionary. Kita ganti deh. Jupiter. Nah, ketika dijalankan, dia akan terdapat sebagai dictionary. Ini yang perlu teman-teman perhatikan nanti kalau teman-teman ingin definisikan set. Yang pertama, teman-teman bisa modelnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa menggunakan fungsi set, bulan, apa variabel, set, bla bla bla. Kalau teman-teman ingat dictionary, nama variabel sama dengan dict, terus apa, gitu kan kita tinggal jalan ke situ. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, ini harusnya sampai sini tentang definisi, deklarasi, dan cara membuat set harusnya nggak ada masalah ya, harusnya ya. Sorry, saya kebanyakan minum karena memang lagi agak kurang sehat. Oke, lalu harusnya di sini nggak ada masalah. Nanti teman-teman tinggal definisikan aja. Ya, yang perlu diingat ya ini, isi dari set member, anggota set bersifat immutable, sementara set sendiri adalah mutable. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, lalu yang kedua adalah cara mengakses set. Nah, perlu teman-teman perhatikan, set ini beda dengan dictionary, list, dan kawan-kawan. Kalau set ini dia tidak memiliki indeks. Nah, karena itu kalau misalnya kita ingin mengaksesnya, teman-teman tinggal menggunakan langsung mengakses dari anggota setnya. Di sini karena tidak memiliki indeks, kita tidak bisa menggunakan anggota set langsung menggunakan indeks. Nah, misalnya kita di sini punya contoh NIM 7120 sekian, 120, 195, 114. Nah, di sini kita ada fungsi yaitu namanya fungsi len. Masih ingat len? Len itu untuk menampilkan panjang dari sebuah set. Entah di set, entah di dictionary, entah di list, kayaknya bisa semua deh, gitu. Kita bisa fungsi len. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin menampilkan isi dari setnya, teman-teman tinggal seperti ini. For i in name, dalam name-nya ini kan nama setnya ini. Nah, lalu teman-teman tinggal print aja ininya. Print aja n-nya. Maka dia akan memunculkan di hasilnya. Sesuai dengan urutannya. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan, output yang dihasilkan urutannya berbeda dengan deklarasi set sebelumnya. Nah, tadi yang sudah kita singgung kan, outputnya mungkin hasilnya akan berbeda. Tiap komputer akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Ini kenapa? Karena set tidak ada indeks. Nah, sehingga tidak ada urutan anggota posisi. Nah, pada tipe data set, posisi anggota tidaklah penting. Set adalah tipe data yang mutable, artinya bisa bertambah atau berkurang. Nah, nanti kita bisa menambahkan set-setnya, anggota dari setnya. Yang penting di sini yang perlu teman-teman perhatikan, nanti ketika dicetak, nanti mungkin urutannya akan berbeda. Nah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Nah, karena memang seperti itu. Nah, mungkin biar afdol, sekarang kita coba, misalnya di sini. Di sini misalnya kita punya, kita gunakan data yang sama ya.
Misalnya kita punya name, kita gunakan data yang sama. Ini akan bermasalah nggak? Harusnya nggak ada sih. 712.00.120, lalu 712.00.195. Nah, lalu misalnya 712.00.214. Nah, misalnya seperti ini. Apakah kita print, cek dulu ya set atau bukan. Semoga saya nggak salah ngetik. Hasilnya set, berarti benar kan set. Nah, clear. Nah, kalau sudah kita dapatnya sebagai set, lalu kita tambahkan operasi selanjutnya. Kita mau ngapain? Kita mau menghitung jumlah dari panjang anggota setnya. Teman-teman tinggal gini aja. Jumlah name, misalnya, ini variabel baru ya. Teman-teman tinggal gunakan len dari name-nya. Nah, kalau sudah, misalnya kita print jumlah name-nya. Nah, ini hasilnya harusnya 3 sih. Kenapa harusnya 3? Nanti tinggal kita jalankan. Nah, 3. Nah, misalnya kita tambahin. Ambil seperti ini. Kita panjangkan setnya. 71200219. Mungkin ya. Nah, maka dia akan dapatnya 4. Nah, nanti dari sini kalau kita ingin melihat isi dari semua setnya, teman-teman tinggal dengan mudah, teman-teman tinggal bisa menggunakan seperti ini. For n dalam apa? Jadi kita punya dalam name kan. Nah, kalau dari n sama dengan, katakanlah dari 0 sampai n sama dengan 1 sampai seterusnya, kita mau ngapain? Kita mau print nih n-nya aja. Nah, nanti kita tinggal ngeprint aja. Nah, ketika dijalankan, ini saya clear dulu. Nah, maka dihasilkan urutannya. Nah, urutannya berbeda. Nah, mungkin kalau kita jalankan dengan hasil yang kita jalankan lagi, kita bisa punya urutan yang berbeda lagi. Ya kan? Nah, ini teman-teman perhatikan, dia dimulai dari 195, lalu dia yang kedua kita dimulai dari 120. Nah, mana yang benar? Ya, itu semua benar karena set sendiri tidak punya indeks, jadi teman-teman tinggal gunakan itu aja. Nanti mungkin kalau teman-teman coba di komputer teman-teman, hasilnya pun juga berbeda. Harapannya, mungkin dia pakai memori yang sama ya, alamat memori sama, tapi nanti teman-teman nggak usah kaget kalau dapat hasil yang seperti itu. Nah, ini cara untuk mengakses yang tipe datasetnya. Kira-kira tinggal, oh ini caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu next-nya, kita akan masuk ke dalam, nah ini, set adalah tipe data yang mutable, artinya dia bisa ditambah atau dikurang. Set adalah mutable, artinya dia bisa ditambah, bertambah, atau berkurang. Nah, di sini kita akan menambahkan anggota set dengan menggunakan fungsi yang namanya add. Nah, contohnya, misalnya di sini kita buat set kosongnya ini, plat nomor, lalu kita tambahkan plat nomornya, misalnya add, bla bla bla, add, bla bla bla. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita juga bisa dapat seperti ini. Nah, kita coba dulu. Misalnya kita punya, kita coba di sini aja deh. Ini saya hapus aja deh, hapus. Nah, misalnya kita coba di sini, kita buat set baru, misalnya setnya dengan nama plat nomor. Nomor, sama dengan set, nah ini set kosong ya, nanti teman-teman tinggal kita gunakan ya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan plat, nah, kita cek dulu, plat nomor dot add. Nah, add-nya kita isi tipe data dalam setnya. Misalnya kita isi AB 1890XA, gitu ya. Lalu kita mau ngecek plat nomornya dulu deh, print, ada nggak len plat nomor. Nah, kita mau tambahkan di sini, misalnya seperti ini. Jalankan. Nah, dia jumlahnya 1, karena kalau kita print plat nomornya, print plat nomornya, nih, sudah dapat seperti ini ya. Ini kalau kita print plat nomornya, ini saya clear aja biar kelihatan.
maka dia akan masuk dapat plat nomornya 1. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi, nah teman-teman bisa tinggal menambahkan seperti ini aja. Plat nomor dot add. Nah, ini datanya misalnya kita isi AD 6810 MT. Nah, gini ya, misalnya seperti ini. Nah, nanti kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin jalankan lagi, hasilnya bisa hampir sama. Nah, nggak ada yang berbeda. Nah, misalnya sekarang kita coba tambahkan sorry. Kita coba tambahkan data yang sama. Nah, jadi misalnya ini kita clear dulu. Clear, lalu kita tambahkan tambahkan data yang sama. Misalnya saya mau menambahkan ini. Nah, apa yang terjadi? Lalu kalau sudah tambahkan ini, ini kita pindah deh. Formnya kita pindah di bawah sini deh. Nah, dijalankan. Ini saya matikan aja, biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini dianggapnya kita udah menambahkan 1, kita udah menambahkan 2, lalu kita tambahkan 3, tambahkan 1 lagi, tapi dia tetap dihitung sebagai 2. Nah, untuk menjelaskannya, kita bisa tampilkan misalnya for plat in plat nomor, gini kan, misalnya gini, lalu kita ingin menampilkannya print plat. Nah, kita jalankan. Nah, dia di sini cuma menampilkan 2 buah plat nomor. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau di sini set itu memiliki mekanisme yang namanya cek duplikasi. Jadi nanti dia melakukan pengecekan apakah anggota baru yang dimasukkan sudah ada di dalam set atau belum. Nah, ini cek duplikasinya dilakukan oleh fungsi set itu sendiri. Kalau belum ada, maka bisa masuk dalam set. Tapi kalau sudah ada dengan nilai yang sama, nah maka pemanggilan fungsi add tidak akan menambah jumlah anggota pada set. Nah, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman tinggal menambahkan fungsi add, berarti fungsi add-nya nggak nambah. Karena kenapa? Karena di sini tadi kita punya data yang pertama kan ini, lalu data yang kedua kita punya yang ini. Nah, kita mau nambahkan data yang ini, dia malah ngecek dulu kan, dia sama nggak sama yang mana, sama yang ini? Oh enggak. Lalu kita cek sama yang ini, oke, sama, berarti dia nggak bisa masuk ke dalam set yang udah ada. Nah, lalu ini cara kita untuk menambah anggota dalam set. Nah, ada nggak cara yang lain? Nah, kalau ingin menambah, tidak ada cara yang lain. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tinggal menambahkan add dan segala macamnya. Lalu tadi selain menambah, kita juga ada yang namanya fungsi menghapus anggota dari sebuah set. Nah, ada 4 cara yang bisa digunakan untuk menghapus dari sebuah data, menghapus member atau anggota dari sebuah set. Nah, ini caranya dengan menggunakan fungsi discard, remove, pop, dan clear. Nah, perbedaannya ini yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi discard, menghapus salah satu elemen ya, terutama yang disebutkan. Nah, ini kan yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Ini udah dicek. Ini elemen yang disebutkan. Ini elemen yang disebutkan. Kalau dalam discard dia nggak akan muncul error. Nah, kalau remove kita bisa gunakan ini. Errornya akan muncul jika elemen yang dihapus itu nggak ada. Sementara kalau kita menggunakan fungsi pop, ya dia akan menghapus satu dari elemen, tapi biasanya random. Data yang keberapa? Entah, pokoknya yang penting random. Nah, kalau popnya kosong, maka dia akan muncul error. Nah, nih. Lalu kalau kita menggunakan clear, dia akan menghapus seluruh elemen dari dalam set. Errornya apa? Nggak ada. Nah, ini kira-kira tadi kalau nambah kita dengan menggunakan fungsi add, kita tinggal menambahkan aja. Sementara kalau kita mau menghapus, ada 4 pilihan function, mana yang mau kita pakai. Jadi kita tinggal sesuaikan kasusnya aja sih.
umumnya orang akan sering kita akan menggunakan discard. Kenapa kita menggunakan discard? Asumsinya di dalam set kita sudah tahu elemen yang disebutkan. Kalau kita nge-remove, nanti kita nggak tahu kita gunakan remove. Ya ini lemahnya kalau kita belum tahu elemen yang dibutuhkan. Nah, misalnya gitu. Lalu kalau pop ini random, nanti kalau clear dia akan menghapus semua elemennya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita punya program mendemonstrasikan penghapusan anggota dari seluruh sebuah set. Setnya kita kasih bilangan prima, misalnya ya di sini ya. Saya buat lagi, ini saya clear aja. Misalnya di sini, oke, clear. Bukan. Oke, di sini, misalnya di sini kita punya setnya adalah bilangan prima, variabelnya ya namanya. Sorry. Prima. Nah, di sini mungkin kita kasih 13, berapa nih, 23, terus 7, 29, 11,5. Misalnya gini ya, bilangan prima ya. Nah, sementara kita ingin menghapus bilangan prima tersebut. Nah, misalnya kita ingin menghapus dengan menggunakan yang pertama, kita menggunakan remove. Tinggal teman-teman gini aja, bilangan prima remove. Nah, kita harus tahu mana yang akan kita hapus. Misalnya yang kita hapus 5, ini kan. Nah, gini kan. Nah, terus mungkin kita mau print bilangan prima. Bilangan prima. Nah, ketika dijalankan, maka nilai 5 sudah kehapus. Nah, gimana kalau kita mau menghapus dia yang tidak ada? Misalnya kita kasih, kita gunakan di sini, let's see katakanlah berapa nih yang nggak ada nih. 99 misalnya gitu ya. Nah, dia akan muncul error. Nah, karena seperti ini bilangan 99 tidak ada. Nah, seperti itu. Kayak errornya di angka 99. Nah, ini. Lalu kita akan mencoba dia menggunakan fungsi yang lain. Nah, misalnya kita menggunakan bilangan yang discard. Nah, ini kita balikin ke 5 dulu. Lalu yang ini saya save. Kita gunakan bilangan prima dot discard. Discard. Nah, misalnya kita ambil bilangan yang tidak ada. Nah, misalnya tadi 99, kita print bilangan primanya. Bilangan prima. Nah, dijalankan. Nah, dia nggak ada bilangan primanya apa? Bilangan 9-nya nggak ada kan, maka dia akan tetap munculkan nilai yang sama. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika kita menggunakan fungsi yang namanya pop. Nah, fungsi pop ini bisa menghapus bilangan prima, tapi di sini dikatakan tadi kan fungsi pop ini menghapus salah satu elemen dan menghapusnya dari set. Tidak tentu artinya dia mau menghapus yang mana terserah dia. Jadi seperti itu kadang-kadang. Nah, mungkin untuk pembedanya kita buat kita buat dulu bilangan, misalnya di sini bilangan kita buat sama dengan bilangan prima.pop. Nah, lalu kita cek aja bilangannya jadi berapa, print bilangan, bilangannya dulu deh, bilangan, lalu kita bandingkan dengan bilangan primanya. Nah, ini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, mungkin yang ini saya hapus dulu deh. Ini saya hapus, biar teman-teman nggak bingung. Nah, oke, kita jalankan. Nah, dia adalah seperti ini ya. 29 ya. Bilangan yang dihapus 29, maka yang hilang 29. Kalau kita jalankan lagi, ini mungkin dapat hasilnya sama sih. Nah, mungkin kita tambahkan lagi, dia di tempat sama terus. Nah, kita save dulu coba. Bilangan prima. Nah, untuk beberapa kasus mungkin dia bisa gunakan hasilnya yang berbeda. Nah, nanti misalnya kita misalnya kita gunakan di sini bilangan prima.pop. Kita rubah sedikit. Ini, misalnya gini. Oke. Nah, maka dia akan, dia tetap hasilnya sama sih, tadi tetap 29. Kalau kita ingin yang berbeda, tadi saya open tracer-nya masuk nggak ya? Ya, gitu deh. Jadi kira-kira seperti itu sih kalau kita ingin
menggunakan apa? Bilangan prima misalnya gitu. Contohnya misalnya ini kan bilangannya seperti ini, nanti tinggal kita gunakan. Nah, contoh yang lain misalnya di sini kita gunakan contoh yang berbeda. Di sini misalnya saya punya bilangan punya set seperti ini. Nah, ketika dijalankan dia hasilnya banana apple. Apple banana. Nah, ya kan? Lalu kita jalankan lagi banana cherry. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi set itu pop itu dia akan ngapus ya random gitu aja sih. Nah, itu kalau misalnya itu ini yang fungsi pop ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan fungsi clear ya seperti ini, bilangan prima dot clear. Lalu kita print isinya bilangan primanya. Harusnya nanti dia berupa set kosong. Nah, ya kan? Dia berupa set kosong bilangan primanya karena datanya udah kosong memang. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa ya, di sini ada penjelasannya. Fungsi discard tidak akan menghasilkan error jika anggota yang ingin dihapus tidak ada di dalam set. Sedangkan fungsi pop akan mengambil salah satu anggota secara acak random dan mengeluarkannya dari set. Fungsi pop akan berguna jika kita ingin memproses isi dari set satu persatu tanpa memperdulikan urutan atau posisi dari setiap anggota yang ada di dalam set. Nah, ini caranya seperti itu. Ketika kita ingin menghapus dan segala macamnya, kita bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada. Nanti tinggal kita gunakan mau yang mana. Nah, ini materi sesudahnya. Sementara ini kita recap sebentar. Tadi untuk menambahkan kita bisa menggunakan add. Menambahkan kita bisa menggunakan add. Kalau mau menghapus kita bisa menggunakan discard, remove, pop, dan clear. Nanti tinggal kita gunakan mau yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Kalau discard elemen yang dibutuhkan, remove satu elemen yang disebutkan semua ya. Kalau pop itu elemennya acak, nanti kalau clear mengosongkan semua elemen dalam set. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gimana kalau kita ingin mengubah nilai dalam set? Nah, pada set yang perlu diperhatikan, kita tidak bisa mengubah langsung nilai dari satu anggota di dalam set. Nah, yang dilakukan kalau kita ingin mengganti anggotanya, kita harus ngapain? Yang dilakukan adalah yang namanya replace atau penggantian. Dengan cara menghapus anggota yang mau diubah, kemudian memasukkan anggota baru yang nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau kita misalnya teman-teman di list atau di list satu indeksnya mau dirubah, jebret teman-teman tinggal gunakan itu. Nggak bisa. Kalau mau di set nggak bisa. Teman-teman harus hapus dulu setnya. Kalau sudah, nanti tinggal kita remove. Kita hapus, kita remove, lalu kita tambahkan dulu. Kita add lagi. Nah, itu. Jadi contohnya, misalnya seperti ini. Ini kita punya set listnya yang asli. Koi, koki, kembung, salmon. Lalu kita ingin mengganti koi dengan tenggiri. Kita hapus koinnya, kita hapus, lalu kita add tenggiri. Nah, lalu kita print, hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah remove, lalu kita bisa menggunakan perintah add. Nah, coba sebentar. Misalnya di sini kita coba, kita punya ikan, set. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan, misalnya seperti ini. Koi, koki, lalu kita bisa gunakan kembung, salmon. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Ini kita cek listnya setnya dulu, set dari listnya kita cek. Misalnya kita gunakan ikan. Nah, lalu kalau kita ingin mengubahnya, yang pertama ya mana yang mau kita ubah. Misalnya kita tinggal menggunakan ikan dot remove. Remove-nya yang mana? Misalnya yang mau kita rubah adalah koi. Nah,
Kalau ini yang mau kita tambahkan adalah ikan, add adalah teri. Nah, kita print. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kan yang tapi nanti urutannya biasanya dia paling akhir, tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi karena dia memang paling tidak memperdulikan urutan, jadi ya nanti kalau ada urutannya nggak usah dipikir lah, istilah seperti itu. Yang penting datanya masuk gitu aja sih. Nah, gimana kalau kita misalnya mau nambahkan seperti ini? Kalau seperti ini, kira-kira datanya yang ini masuk nggak? Ada yang mau jawab? Yang ini gimana hasilnya nanti, yang teri ini? Kira-kira datanya bisa masuk nggak? Halo teman-teman? Halo, wah. Halo teman-teman? Oke. Oke, kita jalankan. Nah, terinya masuk. Tadi kan katanya kalau datanya ada, nggak bisa. Kok ini bisa? Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah membernya atau stringnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teri itu tidak sama dengan teri. Nah, huruf besar itu tidak sama dengan huruf kecil. Nah, masih ingat di pemrosesan string, kalau kita bermain dengan open file segala macam, kenapa kita harus menghilangkan tanda baca dulu, lalu kita bisa mengubah semuanya jadi huruf kecil. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, harusnya sampai sini nggak ada masalah ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini, fungsi-fungsi penghapusan? Pak, aku cuma mau nambahin sih, Pak. Gimana? Silakan. Yang di awal kan tadi yang ngeset itu loh, Pak. Itu kan yang Neil Armstrong itu sama Buzz itu kan nggak bisa kan? Ternyata harusnya? Itu harus ditambahin dalam kurungnya. Jadi dalam kurungnya ada 2. Coba ya kita coba. Boleh. Thank you. Sudah dikoreksi. Jadi seperti ini ya, misalnya ya. Kita buat gini. Neil Armstrong sendiri atau seperti ini kah? Ditaruh dalam kurungnya jadi satu nggak apa-apa, Pak? Jadi satunya gimana? Jadi kan itu kan dalam kurungnya 2 kan, Pak. Jadi pertama, nah di dalam yang pertama itu ada Neil Armstrong sama Buzz. Terus di luarnya lagi dikasih dalam kurung. Jadi ini tetap satu nggak apa-apa, gini. Seperti ini, double gini. Nah, iya benar. Oke, kita coba. Oke, thank you, sudah bisa. Nah, thank you. Ya, Pak, sama-sama. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman nanti yang paling awal sih. Biasanya langsung bisa sih, apakah versi yang berubah atau saya juga agak lupa. Nah, oke, thank you. Nah, sampai sini pengaksesan penambahan harusnya nggak ada masalah ya. Nah, ini juga penambahan kalau kita mau ngubah, ya kita nge-remove dulu baru kita add, istilahnya replace. Nah, untuk mengubah nilai kan koi dan teri, perlu dilakukan adalah hapus dulu anggota koi, kemudian masukkan anggota baru teri. Sekali lagi, yang perlu ditekankan di sini adalah set tidak mengenal adanya posisi urutan data, sehingga output dari program tersebut nilai koi sudah tidak ada lagi, digantikan oleh nilai teri. Kemudian urutan set ikan ditampilkan tidaklah sama atau ada perubahan. Setiap kali ada operasi penambahan dan penghapusan, maka urutan anggota di dalam set biasanya akan berubah. Nah, kalau ada operasi apapun, maka akan kita bisa menggunakan perubahan di sini. Nah, ini untuk yang
pengaksesan dari set. Nanti kita bisa nambah, kita bisa ngapus, lalu kita bisa nge-replace. Replace-nya di remove dulu, baru di add. Nah, harusnya tidak ada masalah sih. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam operasi-operasi pada set. Nah, set ini kan sama dengan himpunan. Jadi operasi set ya seperti operasi pada himpunan. Ini sekaligus mengingat-ingat teman-teman mengenai matematika. Nah, yang pertama di sini operasi himpunan adalah operasi union. Union itu menggabungkan dua menjadi satu, dapat menggunakan operator seperti ini atau fungsi union. Jadi contohnya kalau teman-teman ingat diagram Venn seperti ini saya besarin. Nah, ini diagram Venn seperti ini. Ini adalah U-nya ini adalah universal atau semesta. Ini A, B, maka fungsi union adalah semua anggota A, anggota B. Nah, gitu. Lalu ada yang namanya operator intersection. Intersection ini irisan, istilahnya seperti ini ya. Irisan yang merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Yang akan menghasilkan irisan. Nah, dari set. Dia menggunakan operatornya seperti ini atau menggunakan fungsi intersection. Operatornya menggunakan dan atau menggunakan intersection. Lalu ada yang ketiga, ada yang namanya difference. Difference ini bahasa gaulnya adalah selisih. Nah, bahasa mudahnya adalah selisih dari dua set yang dibandingkan. Dia bisa menggunakan operator minus maupun fungsi difference. Nah ini kira-kira kalau selisihnya seperti ini. Misalnya ini selisih A, kalau yang ini yang perlu diperhatikan yang ini adalah ini adalah A, ini lurus. A, loh mau berubah. Ini deh. Yang ini yang perlu diperhatikan, ini adalah A minus B. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Sementara di sini juga ada yang namanya yang ini. Yang ini adalah B minus A. Kalau kita mau mengambil yang ini, yang mana yang ini adalah B minus A. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini umpamanya saya arsir semua gini ya. Ini yang sinilah, yang saya arsir inilah. Nah, ini B minus A. Ini A minus B, ini B minus A. Ini kan kalau dilihat A minus B itu tidak sama dengan B minus A. Nanti tergantung dari kasusnya apa. Lalu operator yang keempat itu ada yang namanya symmetric difference. Ini menghasilkan set baru yang merupakan jumlah dari dua set kecuali irisannya. Jadi nanti irisannya nggak dihitung. Ini istilahnya kebalikannya dari intersection. Kalau intersection kita cuma ngitung irisannya, sementara kalau symmetric difference kita ngitung yang ada di luar irisannya. Nah, dia caranya kita bisa menggunakan operator ini loh, capping, ini ya. Ya di keyboard itu karakternya di atas nomor 6. Operatornya seperti ini. Nah, kalau di keyboard saya di atas nomor 6 gini. Nah, operatornya ini. Atau menggunakan fungsi symmetric difference. Nah, nanti kira-kira seperti itu. Kira-kira kita mau menggunakan yang mana? Nanti tergantung kasusnya sih. Penulisannya teman-teman ingin yang mana? Yang ini menggunakan operator union, biasanya tandanya itu di atas keyboard shift yang kanan, tanda lurus. Itu kalau di keyboard saya ya, mungkin ada yang dengan teman-teman dengan layout keyboard yang berbeda, nanti tinggal dilihat aja. Lalu kalau intersection itu menggunakan dan, irisan, difference itu selisih, jadi nanti tinggal menggunakan operator minus, lalu yang terakhir symmetric difference merupakan jumlah dari set kecuali irisannya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, misalnya di sini
kita ingin menggunakan contoh operator union. Union itu kan penggabungan semua kan. Kita di sini kita punya misalnya Samsung, Apple, merek AC, Samsung, Apple, Xiaomi, Sony. Lalu merek HP, lalu AC-nya LG, Samsung, Panasonic, Daikin, Sony. Maka ketika kita digabungkan semuanya, dia akan menghasilkan hasilnya ini digabungkan dengan ini hasil yang sama, nanti tinggal yang berbeda yang berbeda yang sama akan ditampilkan sekali. Nah, ini saya cari yang lebih enak deh, ini deh misalnya gini ya. Nah, misalnya seperti ini nih, kita punya di sini, misalnya kita punya merek HP. Nah, di sini kita punya setnya underscore HP. Kita punya setnya, misalnya kita isi dengan yang sama, Samsung, lalu kita isi dengan Apple, nah lalu kita isi dengan apa lagi? Xiaomi, lalu kita isi lagi dengan apa lagi? Sony. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu kita gunakan yang kedua, set yang kedua, merek AC. Misalnya di sini kita akan gunakan kita gunakan setnya. Kita misalnya di sini kita gunakan LG, lalu kita punya Samsung, lalu kita punya Panasonic, lalu kita punya Daikin, jangan lupa Daikin, dan terakhir kita punya Sony. Nah, karena kita akan menggabungkan, kita akan menggunakan penggabungan atau union, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Misalnya merek HP digabungkan dengan seperti ini tandanya merek AC. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal print gabungan. Nah, kira-kira teman-teman tinggal seperti ini aja. Ini kalau digabungkan hasilnya ketika dijalankan, ini saya clear dulu aja. Clear. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, LG, Panasonic, Daikin. Nah, Samsung, Panasonic, karena ini nggak ada urutannya, maka ya gitu. Kira-kira kita bisa menggabungkan seperti itu. Nah, tinggal menggabungkan aja. Yang sama di sini, contohnya misalnya di sini yang sama adalah Samsung, lalu Sony, maka di sini akan ditulis banyak satu kali. Itu yang yang bisa digunakan. Nah, lalu kita ingin menggunakan yang gabungan. Nah, ini contohnya penjelasannya. Operator output yang dihasilkan adalah set merek HP digabungkan dengan merek set AC. Nah, menghasilkan set baru bernama gabungan. Ada duplikasi anggota yang sama, sehingga Samsung Sony dalam set hanya muncul satu kali. Karena anggota set itu harus unik. Oh ya, ini yang lu jangan lupa, set itu nggak boleh ada double dan harus unik. Dalam artian Xiaomi X besar dengan Xiaomi kapital itu stringnya beda. Nah, ini. Lalu ini yang untuk yang operator union, ininya ketika kita akan menggabungkan. Lalu di sini dengan namanya operator intersection. Nah, operator intersection ini jadi kita ingin mencari istilahnya kan intersection ini artinya kan irisan kan, irisan ya, mana yang sama. Nah, di sini misalnya operator yang Sukarnang ada Siti, Mail, Iksan, Upin, Ipin. Nah, lalu tenis Joko, Mail, Ipin, Upin, Tejo. Nah, kira-kira kalau kita gabungkan yang Sukarnang dan tenis, berarti kan ada Mail, tentu kan? Yang sama kan? Ipin. Nah, lalu ada Upin. Nah, kira-kira ini yang nanti yang akan muncul ketika digabungkan yang mana dari renang dan tenis. Nah,
Mungkin kita coba dulu sekalian, kita renang. Nah, kita gunakan seperti ini, misalnya Siti, terus Mail, Iksan, Upin, Ipin. Nah, kira-kira seperti ini kan. Lalu kita punya misalnya yang suka apa? Tadi renang yang suka tenis. Tenis, yaitu ada Joko, Mail, Upin, Ipin, ini ganti Tejo. Nah, ketika kita ingin membuat irisan dari renang dan tenis, nah, sama dengan kita bisa seperti ini aja, renang, kita intersection dengan tenis. Nah, kita print. Kita print renang tenisnya. Maka dia hasilnya adalah Mail, Ipin, dan Upin. Nah, untuk intersection, caranya seperti itu. Nah, lalu untuk difference, nah, kalau teman-teman lihat difference di sini adalah A minus B, selisih ya. Nah, contohnya di sini, misalnya nih, di sini nih, penggunaan yang pertama hanya bisa berbahasa Inggris, Desi, Tono, Evan, Miko, Takashi, Chaewon. Lalu bisa berbahasa Korea, Chaewon, Yuna, Erika, Miko. Nah, siapa yang hanya bisa berbahasa Korea saja, berarti only Korea adalah dia adalah yang tidak ada hubungannya di sini. Mana yang ada hubungannya di sini? Chaewon dengan Chaewon. Nah, terus mana lagi? Miko dengan Miko. Berarti yang cuma bisa berbahasa Korea saja hanya dua, yaitu Yona dan Erika. Nah, ini kalau kita cek ini only Korean means dalam artian selisihnya, maka print only Korea hanya ini. Sementara kalau yang bisa cuma bahasa Inggris saja tanpa bahasa Korea, nah, bisa kelihatan Desi, Tono, Evan, dan Takashi. Hasilnya berarti seperti ini. Takashi, Evan, Tono, dan Desi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini cuma tinggal bermain-main. Nah, ini hasilnya. Nanti teman-teman mungkin bisa mencobanya. Kira-kira seperti itu. Ini kalau mau dicoba ya sama sih sebenarnya sih. Kita gunakan ini aja deh. Misalnya renang saja. Kalau kita ingin menggunakan renang saja, kita tinggal gunakan renang dikurangi tenis. Print renang saja. Oke, cuma yang suka renang. Berarti di sini cuma Siti, Iksan. Siti, Iksan. Sementara kalau kebalikannya, ini hasilnya pasti berbeda ya. Misalnya di sini kita buat tenis saja, berarti kan kebalik. Berarti tenisnya yang di depan, kita kurangi dengan renang. Nah, lalu kita tinggal print aja tenis saja. Kira-kira yang suka dengan tenis aja itu cuma Joko, Tejo. Yes. Nah, Joko, Tejo. Benar kan? Kira-kira seperti ini. Ini untuk yang different. Lalu ada yang namanya symmetric difference. Symmetric difference ini kalau teman-teman perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, dia jumlah dari dua set kecuali irisannya. Nanti yang sama dibuang. Nah, jadi misalnya ini contohnya penggunaan operator symmetric difference yang dapat misalnya di sini tadi sama kita gunakan English, Desi, Tono, Evan, Miko, Takashi, Chaewon. Korea, Chaewon, Yuna, Erika, Miko. Yang hanya bisa berbicara satu bahasa saja, berarti kan Chaewon buang,
Tono, Miko buang. Nanti kan hanya Desi, Tono, Evan, Yuna, Erika, Takashi, ya kan? Desi, Tono, Evan, Yuna, Erika, Takashi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau caranya, teman-teman bisa menggunakan operator yang seperti ini. Jadi misalnya di sini kita ingin menggunakan hanya olahraga, misalnya gitu kan, hanya olahraga. Misalnya di sini kita gunakan tadi punya renang, kita tapping dengan tenis. Nah, kita print, nah maka hanya olahraga, maka hasilnya cuman ini Siti, Joko, Mail dibuang, Iksan, Tejo. Nah, kita cek hasilnya. Tejo, Iksan, Joko, Siti. Ya kan, karena yang ini, yang Mail, Upin Ipin, itu udah aja juga suka yang tenis. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini dikatakan kalau kita menggunakan symmetric difference, sebenarnya sama sih dengan cara menggunakan seperti ini. Karena seperti ini kita juga bisa menggunakan bentuk lain dari yang tadi, apa yang namanya selisih itu difference. Kita bisa menggunakan seperti itu. Tapi nanti tinggal gimana kebalikannya itu. Apakah A minus B atau B minus A. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi kita kali ini. Untuk materi kita tentang set. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Mari teman-teman. Mari, atau mau dilanjutkan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan aja dulu. Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh yang 12.1. Jumlah seluruh elemen unik yang ada di dalam list. Diberikan sebuah list yang sudah bernilai integer. Hitung jumlah seluruh elemen list yang unik dari dalam list tersebut. Buahlah dalam sebuah bentuk fungsi unique sum list. Nanti kita bikin fungsi lagi namanya unique sum list. Nah, masih ingat cara bikin fungsi? Nah, pada kasus ini ada diberi list yang dalamnya ada sudah beberapa elemen-elemen berupa tipe data integer. Anda diminta untuk menghitung jumlah seluruh elemen yang ada dalam list tersebut. Sebagai ilustrasi, jika listnya adalah 2, 4, 3, 2, 7, 8, 6, 4, 5, 5. Nah, lalu di sini step selanjutnya jumlahkan seluruh elemen yang unik, dijumlahkan semua, yang unik loh ya, yang berarti kan kalau 2 ini berarti cuma dihitung sekali, ini dihitung sekali, ini dihitung sekali. Nah, berarti kan jumlahnya jadi ini sekitar 35. Nilai 2, 4, dan 5 muncul lebih dari sekali, tetapi hanya dihitung satu kali saja uniknya. Untuk memecahkan masalah ini, kita akan menggunakan bantuan set. Solusi, ya, kenapa kita perlu bantuan set? Yang pertama jelas set adalah dia bisa menggunakan, karena kan kalau anggotanya sama, berarti kan nggak usah di itu kan, nggak usah ditambahkan lagi kan. Ini contohnya code-nya seperti ini. Nah, misalnya kita bikin fungsi namanya unique sum list. Lalu kita gunakan data setnya, kita buat setnya dengan nilai listnya, ini set kosongnya. Lalu di sini kita hitung totalnya dari data total sampai data set, data yang set ini, data set yang di mana nih, yang di atas ini. Nah, kita lihat total plus data, karena dia menambahkan yang di set, ya makanya udah beres, lalu kita hasilkan return totalnya. Nah, ini contohnya kita tambahkan seperti ini. Ketika hasilnya ditambahkan, dipanggil unique sum-nya, dipanggil fungsi yang ini tadi, fungsi yang ini kita dipanggil. Nah, ditambahkan hasilnya. Nah, kira-kira untuk programnya coba. Kira-kira untuk programnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk programnya. Sama kan, kita gunakan unique sum list. Data setnya kita gunakan set listnya. Totalnya 0.
Nah, contohnya, misalnya kita gunakan dataset seperti ini, lalu kita jalankan, kita dapat hasilnya, maka dijalankan seperti ini. Hasilnya adalah 35. Kenapa 35? Karena dia akan cuma hanya menjalankan data-data yang uniknya aja. Jadi yang ini, yang 2 cuma dihitung sekali, 3 dihitung sekali, ya sekali cuma 1, 4 dihitung sekali, lalu 5 dihitung sekali. Kira-kira seperti ini. Ini untuk yang latihan pertama. Ada yang mau bertanya dulu tentang latihan yang pertama? Contoh kasus yang pertama. Ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan membuat yang namanya duplicate karakter in string. Wah, ini. Jadi kita akan ngecek duplikasi karakter dalam string. Nah, yang pertama, buatlah fungsi cek duplikat untuk menggunakan string yang Anda dapat mengecek apakah dalam string terdapat karakter yang muncul lebih dari 1 kali. Misalnya hanya 2, hanya 3, atau gitu kan. Nah, lalu teman-teman tinggal menggunakan fungsi akan return true jika terdapat duplikat, dan sebaliknya fungsi akan return false jika tidak ada duplikat dalam karakter string yang diberikan. Nah, anggota dari satu set dipastikan selalu unik. Ini kan yang perlu diperhatikan kan, set bisa ngecek duplikat ini kan, unik ini. Sehingga dalam kasus ini kita akan menggunakan fungsi set. Pokoknya menggunakan set. Kita akan menggunakan operator in untuk mengecek apakah dalam suatu karakter sudah ada di dalam set atau tidak. Nah, solusinya, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal bikin ininya aja, cek duplikatnya aja. Ini kan kita sudah dikasih nama fungsinya ya. Lalu kita seperti biasa, kita declare set kosongnya. Nah, lalu kita kan cek karakternya itu ada di dalam string apa enggak. Nah, kalau karakter ada di dalam string, nah lalu kita tambahkan ini, cek semua karakter yang ada dalam string satu persatu. Apakah karakter ada dalam set? Nah, kalau ada, berarti duplikat. Kalau ada, berarti duplikat. Hentikan pengecekan, langsung return true. Jika belum ada, masukkan dalam set, terus kita tinggal tambahkan karakter dalam set. Jadi nanti kita punya setnya ini dengan menggunakan karakter set yang ini. Ini ya. Mana ini kan kita ngambil dari sini ya. Nah, kalau nggak ada dimasukkan. Terus kayak kita ngecek yang kemarin-kemarin. Kalau nggak ada dimasukkan. Kalau ada maka dia akan return true. Nah, ini contohnya test case-nya kita gunakan Alexander the Great. Ini ada yang duplikat nggak? Pasti ada. A-nya ada berapa nih? Kalau A-nya nggak kehitung pun, A ini mungkin dianggap beda ya. Kalau dia kan dia tidak membuat stringnya besar kecil ya, tapi A yang ini Alexander the Great. Nah, ini lalu kalau yang kedua cek stringnya adalah UKDW pasti nggak ada yang sama sih. Nah, tidak ada yang duplikat. Nah, coba kita jalankan. Ini sama ya. Saya coba sudah membuatnya. Nah, yang pertama ini Alexander the Great, dia akan mereturn nilai true karena ada duplikatnya. Nah, A dengan A, E dengan E, R dengan R. Lalu yang ini dianggap stringnya adalah false karena nggak ada string yang sama atau stringnya unik. Nah, misalnya gitu. Kalau ini coba, kalau kata-kata yang ini ya, betul nggak ya? So. Oh, ada. Kalau teman-teman pernah lihat kata-kata ini, quick brown fox jump over the lazy dog, itu kan itu sering digunakan untuk ngetes semua huruf alfabet, tapi ternyata ada yang double ya. O-nya double. Nah, kalau teman-teman pernah ini deh. Kalau teman-teman pernah ngerti ini mungkin nih, quick brown fox jump over the lazy dog. Ini kan kata-kata ini sering digunakan, dia ada semua alfabet dari A sampai Z.
Nah, tapi kata-katanya pasti duplikat. Kenapa? Karena di sini ada yang sama. O-nya double, hanya triple malah 4. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini cuma untuk intermezzo saja. Nah, ini yang apa contoh 12.2. Ada yang mau tanyakan? Alur logiknya paham ya? Nanti kalau teman-teman nggak paham, tolong ditanyakan. Jadi jangan kalau ada kesulitan kan biar kami tahu gitu loh. Oke, kalau tidak ada, kalau diem aja kami anggap nggak ada pertanyaan loh ya. Oke, lalu yang ketiga, nah di sini kategori aplikasi di Play Store. Nah, lalu di sini contohnya saya misalin aja deh kategori aplikasi di Play Store. Nah, buat program yang meminta input N kategori aplikasi. Ingat inputnya N kategori aplikasi. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan nama aplikasi sebanyak 5 untuk masing-masing kategori. Setelah pengguna selesai, masukkan semua nama aplikasi, program akan menampilkan daftar aplikasi di setiap kategori. Program yang muncul di semua kategori. Nah, jadi kan kita kan buat set, nanti setnya ada ada berapa misalnya aplikasi, lalu setiap set itu set yang pertama kategori aplikasi, nanti yang kedua adalah programnya, misalnya gitu ya. Lalu di sini step by step-nya adalah minta jumlah kategori N, nah, lalu minta nama kategori, kemudian nama aplikasi sebanyak 5 untuk kategori tersebut. Setelah semua kategori di-input, berikutnya tampilkan daftar nama aplikasi di setiap kategori. Dengan operasi intersection, tampilkan nama aplikasi yang muncul di semua kategori yang ada. Nah, ini dengan menggunakan operasi intersection itu irisan. Kita diminta untuk menampilkan aplikasi yang ada. Untuk permasalahan ini, kita akan menggunakan bantuan dari list, dictionary, dan set. Nah, yang jelas di sini step by step-nya teman-teman akan bikin ini inputannya dulu seperti biasa kan. Nanti inputan ini yang akan jadi data aplikasinya. Nah, data aplikasinya ini kita buat dalam dictionary. Nah, lalu jangan lupa dari I sampai dengan range N, N yang ngambil dari sini, kita buat nama kategorinya. Ya kan? Dapat tuh nama kategorinya. Mau berapa kategori? 10, 20, 1, 2, good, masukkan. Nah, kalau sudah, dari sini, di dalam ini, kita bikin dari kategorinya ini, kan kita pakai menggunakan dictionary. Nah, dari sini kita buatkan list untuk masing-masing kategorinya. Nah, dia menggunakan list. Jadi, ini untuk masing-masing kategorinya. Jadi, kalau sudah, jadi kan ini input nama kategori. Nah, dia based on nanti datanya disimpan di dalam N-nya itu dalam dictionary. Sementara ini kita declare list kosong, lalu nanti dia akan masukkan ke dalam itu. Nah, lalu masih ingat caranya untuk menambahkan ke dalam list? Kita bisa menggunakan perintah append, aplikasi, append nama aplikasi. Nama aplikasi ini akan masuk ke dalam listnya. Nah, tapi listnya ini juga berada di dalam kategori. Jadi satu kategori itu akan ada satu list. Nah, kalau sudah, masukkan di dalam dictionary. Data aplikasi, tadi kan data aplikasinya seperti ini, kosong. Nah, lalu kita masukkan ke dalam nama kategori aplikasi. Nah, kalau sudah kita tinggal print. Nah, ini untuk data aplikasinya. Lalu untuk dictionary data aplikasinya. Lalu kita tinggal menampilkan daftar aplikasi listnya. Ambil semua daftar aplikasi list dari setiap kategori. Jadi kan setiap ada list nanti ada kategorinya kan, nanti kita lihat di situ. Nah, untuk menampilkannya, teman-teman bisa menggunakan dari aplikasi sampai data aplikasi value-nya, kita dapat value aplikasinya tadi. Data aplikasinya ngambil di ini kita buat list kosong lagi, data application listnya nanti kalau sudah tinggal di append, dia data aplikasi value-nya kan ngambil dari yang sini,
Nanti kalau udah tinggal di append untuk masuk ke dalam ini. Nah, ini tinggal di append itu untuk menambah, jangan lupa. Sama kayak add di set, nanti jadikan set aplikasi. Kalau sudah tinggal di print daftar aplikasi listnya. Nah, lakukan intersection ke semua set yang ada. Nanti dari sini hasil yang diperoleh adalah daftar aplikasi list ke berapa? For untuk I sama dengan range 1. Masih ingat range, start, step, stop, start, stop, step. Nah, ini startnya 1. Ini stopnya, run daftar aplikasi list. Kita tampilkan hasilnya per indeksnya. Nanti indeksnya seperti apa. Nah, di sini kan ada ada indeks. Karena kita menggunakan list, otomatis kita bisa akses indeksnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Hasil programnya kalau dijalankan, teman-teman bisa gunakan contoh-contoh seperti ini. Ini hasil programnya sama. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman hasil programnya buat sama kan? Nanti kalau kita masukkan, misalnya kita kasih test case sesuai dengan apa yang dicontoh ya. Test case-nya running programnya di sini. Ini running programnya. Misalkan kita masukkan 2 kategori. 2. Kategori yang pertama, misalnya kita kasih nama finance. Finance-nya mau kita kasih nama apa aplikasinya? Kita gunakan RTI saham. Mirai, ipot, poem, kalkulator. Nah, lalu kalau udah kan udah 5, terus kita masukkan kategori yang kedua. Misalnya utilities. Utilities ini kita masukkan apa aja? Misalnya foto, weather, kalkulator, kamera, notes. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita tinggal tampilkan hasilnya. Misalnya di sini hasilnya adalah dari yang finance itu adalah ini, tadi aplikasi-aplikasi finance-nya. Nah, lalu yang utilities adalah ini. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Oke, ini untuk yang latihan sendiri. Nah, ini pada tersebut masukkan ke kategori, daftar namanya seperti ini, input usernya adalah seperti ini, akan disusun seperti ini. Setiap kategori dilakukan operasi intersection untuk mencari apakah ada aplikasi yang muncul di semua kategori. Nah, misalnya nanti di contoh tersebut adalah nama aplikasi kalkulator yang muncul di semua kategori. Nah, kira-kira seperti ini materi kita untuk latihan yang terbimbing. Nah, lalu teman-teman bisa mengerjakan latihan mandiri. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan aplikasi yang muncul satu kategori saja. Teman-teman tinggal menggunakan operasi inputan. Untuk input kan lebih dari 2, tambahkan nama aplikasi yang muncul tepat di 2 kategori. Nah, ini tinggal tambahkan kondisinya. Lalu buatlah sebuah program yang dapat mendemonstrasikan konversi dari list jadi set dari list, tuple set tuple. Nah, tampilkan isi data sebelum dikonversi. Nah, ini harusnya nggak ada masalah sih. Nah, lalu buatlah program yang dapat membaca 2 file teks dan sampaikan semua kata-kata yang muncul pada kedua teks tersebut. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nama file adalah input user, tampilkan pesan error jika tidak ditemukan. Semua kata dikonversi dulu jadi lowercase, ini yang perlu diperhatikan, semua biar gampang. Letakkan contoh file teks yang dipakai pada saat pengumpulan laporan. Nah, kira-kira seperti ini untuk latihan mandiri. Nanti teman-teman bisa mengerjakan untuk latihan mandirinya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Halo? Halo, ada yang ingin tanyakan kira-kira teman-teman? Sorry, tiba-tiba koneksinya mati di tempat saya. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Bu Nila ingin menambahkan sesuatu mungkin? Apakah enggak? Oke. Teman-teman tinggal mengerjakan sesuai dengan latihan mandirinya sih sebenarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira seperti ini untuk tipe dataset. Nanti teman-teman silakan apa ya istilahnya ya, mencoba. Harapannya sih tadi sambil mencoba. Nanti kalau teman-teman tadi nggak sempat mencoba ya teman-teman tetap harus mencobanya. Nanti ada beberapa latihan set yang perlu dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas kita akhiri sampai di sini.
Jangan lupakan presensinya, lalu jangan lupa kira-kira ini berarti kelas apa? Kelas D ya. Kelas D itu berarti hari Rabu, teman-teman ada unguided tentang set. Silakan dipelajari dan dimanfaatkan waktunya untuk meraih untuk dapat poin yang maksimal. Mungkin begitu kelas kita kali ini. Kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Bu. Pak, terima kasih Bu. Terima kasih, Bang.